Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Alhamdulillah anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu ya. Di sini Ibu akan membahas materi PPKN tema 5G subtema 1, materi pembahasan mengenai keragaman sosial budaya, keragaman agama, dan keragaman suku bangsa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya anak-anakku, kita akan membahas satu persatu ya nak. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya. Hampir tiap daerah memiliki kebudayaan daerah yang unik dan berbeda. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya yang berarti budi atau akal. Budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari, dialami, dan diwariskan bersama secara sosial yang melahirkan makna pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku para anggota masyarakat tertentu. Wujud budaya dapat dilihat dari beberapa hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem budaya. Contohnya adalah gagasan, norma, nilai, dan peraturan. Yang kedua, sistem sosial kemasyarakatan. Contohnya aktivitas manusia bergaul dan berinteraksi berdasarkan adat dan kebiasaannya. Dan yang ketiga, kebendaan. Contohnya adalah candi, wayang, dan upacara adat yang merupakan bukti dari suatu budaya atau peradaban. Keragaman agama di Indonesia. Keragaman agama di Indonesia dilatar belakangi letak geografis Indonesia yang terletak di jalur perdagangan internasional dan kekayaan alam yang melimpah sehingga pedagang asing datang ke Indonesia. Selain melakukan kegiatan perdagangan, para pedagang juga menyebarkan ajaran agama dan kepercayaannya yang mereka yakini sehingga masuklah berbagai agama di Indonesia. Agama Buddha dan Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa India yang telah lama berdagang di Indonesia. Sedangkan agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Persia dan Gujarat. Dan kedatangan bangsa Eropa membawa agama Katolik dan Kristen. Sedangkan pedagang Tiongkok menyebarkan agama Konghucu. Pembahasan selanjutnya mengenai keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa di Indonesia disebabkan oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa kepulauan yang terpisah oleh lautan. Berbagai suku bangsa yang memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri tersebar di berbagai pulau dan wilayah Indonesia. Menurut penelitian BPS yang dilakukan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa memiliki perbedaan, salah satunya adalah perbedaan fisik. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ras Papua Melansia. Ciri-cirinya ialah kulitnya hitam, rambutnya keriting, badannya kekar, hidungnya mancung, dan bibirnya tebal. Ini banyak terdapat di Pulau Papua dan Kepulauan Aru yang terkenal dengan sebutan suku Tapiro. Yang kedua, ras Wedoid. Ciri-cirinya ialah perawakannya kecil, rambutnya berombak, dan kulitnya sawo matang. Suku bangsa di Indonesia yang termasuk ras Wedoid ini ialah suku Toala di Semenanjung Barat Daya Sulawesi, suku Tomuna di Pulau Muna, suku Gayo di sekitar Danau Toba, dan suku Kubu di Jambi, suku Sakai di Siak, dan suku Tomuna di Kepulauan Mentawai. Itu adalah beberapa suku yang ada yang termasuk ras Wedoid. Ya, yang ketiga, ras Melayu tua atau Proto Melayu. Ciri-cirinya ialah rambutnya ikal atau lurus, mukanya bulat, kulitnya sawo matang, badannya tinggi ramping, hidungnya sedang atau lebar.
Suku bangsa di Indonesia yang termasuk ke dalam ras Melayu tua ialah suku Batak di Sumatera Utara, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Sasak di Lombok, suku Nias di Kepulauan Nias, dan suku Kubu di Sumatera Selatan. Ya anak-anakku, sekarang yang keempat ya, ras Melayu muda atau Deutero Melayu. Ciri-cirinya ialah rambutnya ikal atau lurus, mukanya bulat, kulitnya sawo matang, badannya tinggi ramping, hidungnya sedang atau lebar. Suku bangsa di Indonesia yang masih ada dan termasuk ke dalam ras Melayu muda ini ialah suku Jawa, suku Madura di Jawa Timur, suku Banjar di Kalimantan Selatan, suku Aceh dan suku Minangkabau. Itu merupakan salah satu suku-suku yang termasuk ke dalam ras Melayu muda. Ya, yang terakhir, yang kelima yaitu ras-ras lain. Selain macam ras yang sudah Ibu sebutkan tadi, terdapat pula ras-ras lain di wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu orang-orang Arab, Jepang, Cina, Pakistan, India, dan Korea. Orang-orang Jepang, Cina, Korea termasuk dalam Asiatic Mongoloid atau ras Mongoloid. Sedangkan orang-orang Pakistan, Arab, India masuk ke dalam ras Kaukasoid. Alhamdulillah anak-anakku, pembahasan mengenai ras dan keragaman suku bangsa sudah Ibu jelaskan ya nak. Beragam ras di Indonesia menjadikan masyarakat yang memiliki beraneka ragam suku bangsa, agama, dan budaya. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Itu aja pesan dari Ibu, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.